Lagi Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hits. Seperti yang sudah saya katakan ya Mitra Lovers, jam 4:30 sore berarti waktunya kita masuk di segmen Beranda Islami. Seperti biasa setiap Kamis jam 5:30 sampai 5:30 sore. Dan sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Emily, dingin-dingin ini. Ya, Jawa Tengah lagi dingin banget Mitra Lovers ya. Purwokerto apalagi. Tapi yang jelas ini kayaknya temanya juga agak-agak dingin nih. Saya bacanya langsung tercengang loh Pak. Waduh. Ingat apa? Ingat sesuatu yang terindah loh. Itu lagunya Samson. Iya betul sekali. Jadi tema kita hari ini Mitra Lovers itu adalah kenangan terindah. Ini nggak tahu deh kenapa ya. Kadang tuh temanya Beranda Islami tuh kayak sesuai banget sama yang lagi terjadi gitu loh Pak. Saya juga sampai shock gitu. Ini ada apa ya? Padahal itu ada maksudnya. Nah loh, tapi maksudnya di sini apakah sama seperti yang saya maksudkan? Iya. Kenangan terindah versinya Pak Fuad nih untuk tema Beranda Islami kali ini, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mitra sekalian, Emily. Jadi saya meminjam judul lagunya Samson ini untuk menggambarkan sebenarnya bahwa sesungguhnya karena ini masih tahun baru Hijriyah, kita ini kan ketika ya kedatangan momen-momen seperti tahun baru baik Masehi maupun Hijriyah itu kan selalu ingat umur toh. Kadang-kadang ingat umur, ulang tahun ingat umur, lebaran ingat umur. Nah itu menurut saya menjadi pesan tersendiri buat kita. Sesungguhnya apa sih yang kita cari, apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Nah kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana makna hijrah, maka sekarang kita kaitkan dengan bagaimana kita mengisi pertambahan umur kita selama di dunia ini. Nah kita mulai dari doa Nabi Ibrahim ya, yang menurut saya menjadi semacam visi kita. Barangkali doa ini juga perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita, yaitu tercantum di surat Asy-Syu'ara ayat 83-85. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Artinya, Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kearifan dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang soleh, jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik bagi orang-orang sepeninggalku. Jadikanlah aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, dari rangkaian doa ini, saya ingin mengajak mitra sekalian untuk menangkap isyarat bahwa sesungguhnya kita di muka bumi ini kan tidak abadi. Kita akan beralih ke alam yang lain. Oleh karena itu, dengan berbagai momentum yang mengingatkan umur kita, mengingatkan eksistensi kita di muka bumi ini, itu ada isyarat bahwa keberadaan kita ini harusnya nanti bisa menjadi kenangan yang terindah bagi orang-orang sepeninggal kita. Kalau orang tua ya buat anak-anaknya misalnya. Kalau seorang kakek ya buat cucunya. Termasuk mohon maaf ya mungkin bisa kita luaskan ya. Jadi kalau bagi seorang pemimpin misalnya, ini kan lagi musim-musim tema kemarin kita bicara tentang sirkuit para pemimpin. Jadi para pemimpin yang sekarang diberi amanah pun harusnya itu bisa berpikir ke sini. Jangan sekedar balapan jadi gubernur, balapan jadi bupati, balapan jadi presiden. Pertanyaannya adalah, kira-kira kesempatan menjadi bupati, kesempatan menjadi presiden, kesempatan menjadi gubernur, itu apakah akan nanti menimbulkan kenangan yang terindah? Akan memberikan kayak track record ya. Kenangan terindah artinya kan sesuatu yang bermanfaat, yang itu dikenang buat masyarakat. Apalagi ketika pemimpin itu nanti sudah nggak ada. Nah, ini menurut saya bisa kita, mohon maaf ini maksudnya kenangan terindah tidak mesti
kenangan mantan. Nah itu dia. Tapi maksudnya bagi setiap kita ini, khususnya mereka-mereka yang punya pengaruh, punya power, punya kekuasaan, itu harusnya ke sini bahwa selama kita punya kesempatan di muka bumi ini, entah itu jadi pemimpin atau jadi apapun itu nanti kita dianjurkan untuk selalu bertanya, apakah kira-kira nanti kalau kita nggak ada itu dalam pengertian meninggal, atau kita sudah tidak memimpin lagi. Apa bahasanya sekarang ya? Istilahnya ya warisan. Oke. Warisan yang kira-kira bisa bisa lestari dan itu dikenang orang. Misalnya kalau ada sebuah, misalnya di Banyumas nih, ada sebuah tempat yang legend misalnya. Ketika orang ke situ, oh itu bupati si Anu dulu itu, nah kira-kira begitu. Nah itu berarti karya dia itu menjadi kenangan buat generasi seterusnya. Apalagi ketika sang pemimpin itu sudah nggak ada gitu loh. Nah ini menurut saya barangkali ya ini perlu bukan hanya mereka yang jadi pemimpin saja, kita juga siapapun kita ya kita harus coba bertanya kira-kira keberadaan kita ini kira-kira nanti menimbulkan warisan yang baik atau tidak. Itu yang disebut dengan tadi di doa ini lisana sidqin fil akhirin. Jadi kita minta kepada Allah supaya nanti ketika kita sudah nggak ada, itu yang ada itu orang itu mengenang tutur baik, itu artinya dia menceritakan, oh dulu itu loh Emily itu loh waktu jadi penyiar, wah misalnya gitu. Itu namanya lisana sidqin. Ketika orang sudah nggak ada itu kan yang tersisa itu apa? Yaitu buah tutur yang baik. Itulah yang dimaksud dengan kenangan terindah. Jadi orang mengenang kita itu kebaikannya, bukan kejelekannya. Tentu saja orang yang akan memberikan kenangan terindah, apa istilahnya ya, sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau dirasakan manfaatnya banyak orang, itu tentu saja mereka-mereka yang ketika hidupnya itu dalam kehidupan sehari-harinya itu memang betul-betul berkarya, berkontribusi, sebagaimana tema kita kemarin kan, Islam agama amal. Nah itu ketika kita dalam hidup ini memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan untuk berbuat sesuatu, entah itu sifatnya tempat, barangkali kita kalau jadi pemimpin misalnya bikin tempat yang kira-kira menjadi ikon, bukan sekedar ikon itu hanya sensasional, tapi tempat yang kira-kira dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk berkumpul, berolahraga, atau apapun namanya. Itu berarti si pemimpin itu ketika dia memimpin itu bikin tempat yang legend yang kemudian bisa dirasakan manfaatnya. Maka ketika pemimpin itu sudah nggak memimpin atau mungkin dia sudah meninggal, masyarakat itu masih merasakan, ini akibat jasanya misalnya gitu kan. Bupati Anu, Gubernur Anu, Presiden Anu misalnya begitu. Itu tempat misalnya. Atau bisa juga karya itu bisa buku, bisa pemikiran, atau bahasa sekarang konten. Nah, Emily dengan saya ini insya Allah nanti ya, kalau kita nanti misalnya nggak ada, konten ini masih ada, wah itu semoga apa yang kita lakukan ini Emily ya, itu masih bisa dirasakan manfaatnya. Nah, begitu kira-kira. Itu bahasa sekarang itu bisa konten, bisa tulisan, bisa macam-macam, dan itu baik. Yang mendorong orang untuk misalnya lebih baik gitu. Kalau itu konten, bisa juga lagu loh. Yeah. Hati-hati para pengarang lagu. Kalau lagu yang kita tulis misalnya selama hidup itu, kemudian itu mengajak orang untuk berbuat kejelekan, ya, dan kemudian kita meninggal, maka itu bukan kenangan terindah itu. Artinya itu tidak menimbulkan orang menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk misalnya. Misalnya kalau ada lagu begitu ya. Nah, itu menurut saya itu termasuk kenangan, tapi yang tidak terlalu indah. Nah, justru mungkin kejelekannya. Termasuk perbuatan kita. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kita harus coba menghayatilah bahwa memang keberadaan kita di muka bumi ini
diperhitungkan sebenarnya, ada jejak-jejaknya yang harus kita perhitungkan. Kira-kira nanti itu kita itu kalau sudah nggak ada itu jejaknya jelek apa baik lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga semakna dengan hadis Rasulullah yang barangkali sudah sering kita dengar ya, mungkin mitra sekalian atau Emily juga pernah dengar. Hadis ini sangat populer ya. Jadi untuk menegaskan kepada umat Islam, termasuk umat manusia sebenarnya. Karena di situ redaksinya bukan muslim tapi idza mata benu Adam. Jadi ketika seorang anak manusia atau anak Adam itu mati, idza mata benu Adam atau bahasa kita ya, ketika manusia mati maka inqata'a amaluhu, maka akan terputus semua amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Nah, 3 hal inilah yang akan menjadi kenangan terindah buat orang-orang lain, apalagi ketika si anak manusia itu sudah tidak ada. Apa 3 hal itu? Jadi sekali lagi, jika manusia meninggal, pahala amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Apa itu? Sodakotin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin soleh yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi kalau kita, Mbak Emily, nanti misalnya selama hidup ini kita punya kebaikan, misalnya kita nyumbang masjid nih, misalnya nyumbang untuk pembangunan rumah yatim misalnya. Nah, uang kita itu menjadi sedekah jariyah kan? Ya. Nah, selama tempat itu masih ada, ketika kita sudah nggak ada pun, itu kita akan mendapatkan aliran pahala. Ya, itu contoh begitu. Ya. Kemudian ilmu juga bisa. Kenangan terindah buat generasi sebelum kita, setelah kita itu kira-kira apa? Ilmu. Nah, disinilah mungkin kelebihan para guru, para dosen yang mengajar siswanya, mahasiswanya, dan kemudian ilmunya dimanfaatkan oleh para mahasiswa atau para siswanya, meskipun dia sudah nggak ada, itu menjadi kenangan terindah, karena itu akan disebut. Dulu itu gara-gara Pak Anu misalnya menyebut gurunya, saya jadi begini, nah gini-gini begitu. Itu kan buah tutur yang baik kan? Ya. Atau bahasa kita ya, nama lah, sebutan yang baik, efek yang baik yang kemudian dikenang banyak orang, itulah kenangan terindah buat Pak Guru itu. Nah, kira-kira seperti itu. Atau yang ketiga, kita punya anak. Anak itu kemudian baik, soleh, dan kemudian dia mendoakan kita. Maka anak itu bagi si orang tua yang sudah meninggal itu adalah kenangan terindah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kenangan terindah di sini bukan kenangan bersama mantan ya, tapi kenangan indah bagi generasi sepeninggal kita. Jadi yang mengenang itu orang-orang yang nanti setelah kita barangkali. Kalau belum meninggal ya misalnya misalnya pemimpin itu sudah nggak menjabat, tapi dikenang oleh warganya, jadi baik dalam level kabupaten atau provinsi misalnya, itu menjadi kenangan terindah bagi si pemimpin itu. Begitu Mbak gambarannya. Jadi kenangan terindah ini ada 3 hal, ya, sodakotin jariyah. Ini artinya adalah sebuah kebaikan yang kira-kira kebaikan itu kemudian dirasakan manfaatnya banyak orang. Bisa mungkin dari duit kita, bisa dari tempat kita, bisa dari kendaraan kita, atau apapun lah yang kita sumbangkan. Nah, yang kedua, ilmu ya, yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh ya, yang mendoakannya. Itu adalah kenangan terindah. Baik, terutama memang bagi istilahnya, ya bagi orang sepeninggal kita, tapi juga mengalirkan pahala buat kita yang sudah nggak ada nantinya. Karena dipikir-pikir kita ini mau sampai kapan sih? Kan dipikir-pikir sangat cepat kan. Rasa-rasanya kemarin itu kita masih ingat tuh kapan kita SD, SMP, memorinya banyak. Tahu-tahu sudah 2024. Tahu-tahu sudah 1446 Hijriah. Kalau saya masih ingat dulu Mbak, ngitung atau lihat tanggalan itu kan, kalender itu kan, saya zaman saya kecil itu ingat 1403 Hijriah. Sekarang sudah 1446 Hijriah. Nah, itu kan kita berarti masih ingat tuh
di kalender itu. Yang tulisannya Arab tuh 1400 berapa gitu ya. Sekarang sudah 1446. Kira-kira begitu. Jadi ini bukan kemudian kita mengajak mitra kalian untuk kemudian pesimis, tidak berumur panjang, bukan. Tapi maksudnya supaya kadang-kadang kita ini lebih, dalam hidup ini kayaknya lebih tertata, lebih termotivasi, bahwa kita ini sebenarnya sedang bareng-bareng, ya dalam tanda kutip berlomba-lomba untuk mempersembahkan sebuah manfaat, sebuah karya, sebuah kerja, sebuah jasa, sebuah kontribusi, sehingga nanti itu bermanfaat, dan manfaat itu lestari. Itulah yang akan menjadi kenangan terindah bagi generasi sepeninggal kita. Begitu Mbak Emily? Semoga tidak terlalu jauh ya dengan maksud dari kenangan terindah. Nanti kita lanjutkan. Baik Mitra Lovers, itu dia ya tema kita hari ini, yaitu kenangan terindah. Siapa yang tadi udah mikir kenangan sama mantan? Ya, kejauhan. Oke Mitra Lovers, Mantan pemimpin kan bisa? oh bisa juga, bener. Apakah ada yang bisa dikenang? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Ya. Silakan Mitra Lovers, untuk ada yang mau bergabung bisa di 081326155149 atau via online-nya di 621621. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke Mitra Lovers, kita masih ada di segmen Beranda Islamia, masih dengan tema yang sama, itu kenangan terindah. Nah, ini padahal saya udah mau nyambung soal mantan loh Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong ya, karena masing-masing orang pasti punya kenangan tersendiri. Ya bisa ya. saja. Tapi- Jadi tidak mesti harus yang tadi, boleh dikaitkan ke sana juga boleh. Oke, tapi ini agak berkaitan dengan mungkin apa ya Pak ya, kalau di sekarang tuh kayak cobaan pranikah mungkin ya, mungkin dimaksudkan kayak gitu. Jadi kayak gini, ada salah satu teman saya yang memang sebentar lagi mau menikah, bulan depan mau nikah. Mm-mm. Cuma ternyata dia masih terjebak dalam kenangan masa lalunya. Oh gitu. Gitu. Nah, nantinya nih Pak, kalau misalkan udah nikah nih Pak, terus ternyata kita keinget sama kenangan-kenangan, mungkin kenangan terindah pas lagi sama masa lalu yang bukan dengan pasangan yang sekarang, dosa nggak sih Pak kira-kira, termasuk mengkhianati nggak? Kalau dalam Islam sendiri tuh boleh nggak sih Pak? Ya kalau ingatan kan nggak boleh, nggak bisa dihilangkan. Cuman kan Betul. itu bisa di-manage. Bisa di-manage menurut saya. Ya tentu kita harus menjaga perasaan yang sekarang. Betul. Karena sudah ada yang berhak. Kalau yang lalu kan biar, apalagi yang lalu itu misalnya belum ada hubungan yang sah kan, nah itu yang nggak boleh itu, harus dihapus, menghapus jejakmu. Waduh. Jadi gitu. Jadi harus di manage ya, harus komitmen yang sekarang sudah sah. Kalau soal memori, soal ya tentu sulit ya dihapus sama sekali. Tapi kan kita bisa komitmen bahwa itu harus dilupakan, jangan diceritakan dengan yang sekarang itu. Ya salah satu tips untuk menjaga keharmonisan dengan pasangan ya jangan kemudian apa istilahnya ya menghadirkan ingatan-ingatan yang lalu gitu. Harus dihapus. Tapi kalau dalam Islam sendiri ada nggak sih Pak emang cobaan-cobaan pranikah atau bahkan mungkin Gini menurut saya, cobaan itu tidak hanya pranikah, itu kan sebenarnya betul. hidup ini kan isinya cobaan semua Iya kan? sih, bener. Baik yang enak maupun yang nggak enak. Iya benar. Emang dikiranya yang enak itu bukan cobaan? Ada orang gagal, Iya ya. celaka gara-gara dikasih yang enak loh. Iya sih. Iya kan? Iya Nah, benar. makanya, jadi jangan dikira cobaan itu dalam pengertian selalu yang nggak enak gitu ya. Jadi menurut saya kok tinggal ke bagaimana kita punya komitmen tadi, punya prinsip. Kalau terkait dengan khusus hubungan dengan yang sudah yang baru ya sudah, kita harus move on dengan yang baru, jangan ingat-ingat yang lama gitu ya. Apalagi Oke. yang lama itu tidak dalam konteks hubungan pernikahan, itu hanya sekedar ya baru Baru selingan. ya baru kayak gitu ya. Kan belum sah itu. Oke. Kita teruskan ya, Mbak. Baik. Nah, kita sekalian Mbak Emily, barangkali memang berbagai episode kehidupan, entah itu tadi yang ditanyakan Emily tentang orang menikah,
kemudian orang punya anak, kemudian orang bekerja, itu sesungguhnya kan juga perlu kayak semacam, kira-kira dalam konteks kita bekerja nih, entah itu di kantor atau di sebuah lingkungan gitu, atau dalam lini kehidupan yang lebih keseharian lah, misalnya tempat tinggal kayak gitu kan, pada akhirnya orang akan melihat ya kan bagaimana perilaku orang kan. Nah, perilaku orang yang kemudian mungkin kalau bahasa kita tuh saling melihat, sawang sinawang, itu kan akan terlihat tuh mana orang yang kira-kira nanti akan dikenang jasanya, akan disebut kebaikannya. Kalau orang yang misalnya kita kenal itu sudah nggak ada. Nah, untuk memperkuat kembali, saya ingin membacakan ayat tambahan di surat Yasin ayat 41, selain yang Asy-Syu'ara tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami angkut mereka ke bahtera yang penuh muatan. Jadi dalam ayat ini bahtera itu adalah bumi, Pak Emily. Jadi kita ini semua menaiki bumi ini kan. Bumi ini kan berputar, ya, berputar pada porosnya yang menghasilkan siang dan malam. Kemudian bumi ini juga mengelilingi matahari. Nah, kadang-kadang kita bertemu dengan titik awal kita. Misalnya datang tahun baru nih. Nah, baik tahun baru Islam maupun tahun baru Masehi. Nah, di situ kan merayakan ulang tahun. Itu kan kayak berputar lagi, kembali ke awal. Di Januari lagi, Muharram lagi, kayak gitu. Nah, itu kayak begitu terus gitu, putaran itu. Nah, cuma kemudian kita jangan cuma memperingati kelahiran kita, ulang tahun kita, untuk apa, inilah yang menurut saya harus kita dalami dan kita hayati supaya hidup kita itu semakin berkualitas. Misalnya 1 tahun nih kita berlayar nih kan, sudah tahun baru Hijriah, ganti 1440 446 gitu kan, atau kalau pakai Masehi ya berarti kita sudah berlayar selama 1 tahun mengitari matahari kan, bumi kita ini, terus kemudian sampai kemudian kita berhenti, dalam pengertian bukan buminya tapi kita sudah nggak ada lagi, ditelan bumi ya kan, di perut bumi, dikubur kan, jejak-jejak kita akan hilang kan, dalam pengertian keberadaan kita, tapi jejak-jejak dalam pengertian apa yang sudah kita lakukan kan tidak hilang. Kenangan itu loh. Ya, betul. Kenangan terindah. Ya, ini saya ingin sekedar mengajak mitra sekalian yang mungkin sudah nggak punya orang tua, itu kan ada kenangan-kenangan terindah dari orang tua kita kan. Ya tentu juga ada yang kurang bagus, tapi kan kita tidak boleh mengingat-ingat yang jelek. Yang indah-indah itu yang harus dihadirkan. Ya kan? Nah, kita kan jangan sampai hadir di muka bumi ini, kemudian ditelan bumi, dimakan umur, nggak ada jejak-jejaknya, nggak ada kenangan blas, gitu. Nggak ada kebaikannya blas. Nah, yang dimaksud kenangan terindah dalam tema kita ini adalah jejak-jejak kebaikan, jejak digital, bahasa sekarang, rekam jejak, macam-macam, termasuk gagasan, macam-macam. Nah, apa yang tadi kita sebut ya, ada sodakotin jariyah, pokoknya setiap kebaikan yang bermanfaat lah, kira-kira begitu. Kemudian, apa tadi, ilmu. Yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa untuk kita. Nah, itu kan semuanya lestari itu, kalau itu kita punya itu. Meskipun kita sudah nggak ada, kita masih punya anak soleh yang mendoakan kita. Ya kalau bahasa gampangannya ya, ngirim doa, kalau orang Jawa itu. Yang mau membacakan tahlilan misalnya atau yasinan, kemudian didoakan ya orang-orang tua yang terdahulu yang sudah nggak ada, gitu kan. Nah itu sebenarnya contoh betapa orang yang sudah nggak ada itu masih mengharapkan kebaikan dari kita, doa dari kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalaupun kita sudah nggak ada nanti, kalau kebaikan yang selama hidup kita bikin dan itu bermanfaat, itu akan membantu kita, akan kita inget tuh, akan kembali ke kita maksudnya. Orang akan terkenang. Dulu itu loh, misalnya begitu.
Pak itu, ibu itu, selama hidupnya itu dia itu selalu membantu tetangganya. Kalau ada orang kesulitan kayak gitu tuh, itu akan dikenang terus loh itu. Pertanyaannya, kira-kira nanti kalau sudah nggak ada itu orang itu mengenang kita itu jeleknya atau baiknya? Iya. Kira-kira kalau kita sudah nggak ada, orang itu kehilangan nggak ya? Nah itu pertanyaannya. Apa malah bersyukur? Waduh, Alhamdulillah dia sudah nggak ada. jangan ya Allah. Nah itu contoh kalau orang tersebut memang dikenal selama hidupnya itu memang menjadi troublemaker. Ya, Bisa jadi kan? ada loh. Nah, makanya. Malah banyak ada yang juga mendoakan gitu kan. Nah, makanya. Oleh karena itu menurut saya, kita mumpung masih hidup nih, sudah menangi pergantian tahun, dan kemudian nanti ada pergantian tahun baru lagi kan, di bulan tahun Masehi itu, ya tentu saja kita harus coba selalu menghadirkan semangat seperti itu. Jadi nanti, apa ya Mbak, kita nggak usah terlalu mengharapkan balasan dari manusia gitu loh. Iya sih. Iya kan? Kadang-kadang kita kalau berbuat kan mikirnya itu, Iya. saya dapat apa? Iya. Iya kan? Memimpin niatnya cari duit. Kan repot gitu. Coba kalau pemimpinnya mikirnya kayak gini. Nah ini saya tantang nih para calon pemimpin ini lewat konten ini. Oke. Anda itu besok kalau jadi gubernur, jadi bupati, kira-kira warisan apa yang akan Anda bikin? Yang itu akan dikenang banyak orang ketika sudah Anda lengser, sudah nggak ada, atau malah justru kejelekannya. Itu loh, presiden anu, bupati anu, gubernur anu. Dulu waktu mimpin tuh malah gak karu-karuan. Kayak gitu misalnya. Merusak tatanan, merusak undang-undang, banyak yang korupsi, kayak gitu-gitu. Itu kan jadi kenangannya buruk tuh. Coba kalau orang mikirnya ke sini, nggak akan sembarang orang bisa nyalon. Emang pantas Anda nyalon? Kira-kira gitu. Enak saja, ini bukan masalah. Kok jadi marah saya? Ini mengatasnamakan rakyat ini. Enak saja Anda ini belum cukup umur nyalon misalnya. Gitu ya. Jadi saya tidak bermaksud nyindir siapapun, tapi ini tantangan buat semua calon pemimpin. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Yang itu nanti kalau Anda sudah lengser, sudah nggak ada, itu dikenang banyak orang. Gitu. Nah, menurut saya ini yang sebaiknya memang harus kita sadarkan, sehingga kemudian dia nanti ketika memimpin itu juga betul-betul fokusnya ya mempersembahkan perbaikan yang signifikan di tengah-tengah masyarakat. Itu kalau konteksnya pemimpin. Tapi dalam sejarah saya pikir kita perlu memperkuat ya. Ada contoh ini. Ada ulama Mbak namanya Al-Ghazali. Okay. Al-Ghazali ini kitabnya banyak. Kitabnya banyak, karangannya banyak gitu ya. Beliau meninggal pada tahun 1111 Masehi. Berarti kira-kira berapa tahun yang lalu itu? 1000 lebih ya, 1000 lebih tahun yang lalu. Sekitar 1000 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini warisan karya-karyanya Al-Ghazali itu terus dipelajari orang. Kitab-kitabnya itu. Salah satunya yang terkenal di pesantren namanya Ihya Ulumuddin. Ya. Itu dibaca banyak orang di seluruh dunia. Walaupun sudah nggak ada orangnya. Ulama itu sudah nggak ada. Tapi sampai sekarang kitabnya itu dibaca, dipelajari. Nah, itu adalah warisan. Warisan kebaikan dari Imam Al-Ghazali. Ya tentu kita tidak harus seperti Al-Ghazali ya. Ya apa kayak kita sekarang bisa bikin misalnya, ya barangkali membuat kata-kata nasihat, ya kan? Sekarang konten itu kan banyak banget tuh di berbagai aplikasi itu. Jangan sampai konten kita itu hanya sekedar cari apa namanya Mbak? Viewer, terus cari duit. Yeah. Padahal yang kita sampaikan kejelekan. Nauzubillah itu. Itu konten itu tidak akan menjadi kenangan terindah buat generasi setelah kita. Itu hanya sekedar ya untuk ya barangkali untuk sekedar konten gitu. Jadi konten yang kita bikin, entah itu kumpulan nasihat, puisi, itu yang kita wariskan kepada generasi-generasi setelah kita, anak cucu kita. Itu yang akan menjadi kenangan terindah buat kita nanti. Bisa video, bisa foto, bisa. Jangan sampai konten yang kita bikin itu malah kejelekan. Yang tidak ada nilai edukasinya, hanya sekedar ya
malah ada yang kayaknya dalam tanda kutip ya mengajak orang untuk bermusuhan, membuka aib. Nah, itu namanya konten yang akan menimbulkan kenangan terburuk. Waduh. Bukan kenangan terindah. Atau misalnya gini, Mbak. Mungkin ya dalam kehidupan kita itu kita mewakafkan sesuatu. Ada wakaf Al-Qur'an, ada wakaf uang, ada wakaf kebun, ada wakaf rumah, misalnya gitu kan. Untuk kepentingan orang banyak. Jadi wakaf kita itu kalau nanti kita sudah meninggal, itu tetap mengalirkan pahala kepada kita. Nah, itu namanya sedekatin jariyah. Ya. Termasuk misalnya pohon, Mbak. Pohon kita tanam nih. Kita jangan mikir, saya dapat memetik buahnya kapan. Tapi mikirnya, kita tanam sekarang, tapi nanti setelah kita nggak ada pun, pohon itu kemudian misalnya banyak orang berteduh di situ. Atau kalau itu pohon buah, buahnya dinikmati banyak orang. Ada orang begitu, Pak. Jadi jangan kemudian mikirnya saya nanam dapat apa, bukan. Saya nanam tapi kemudian pohon itu akan tumbuh dan kemudian dinikmati banyak orang. Boleh jadi kita penanamnya tidak menikmati langsung, tapi orang lain. Nah, pohon itu akan menjadi kenangan terindah dari diri kita yang sudah nggak ada bagi orang-orang yang merasakan manfaat pohon itu. Itu contoh. Ada lagi misalnya ada orang tuh ya, selama hidupnya itu dia suka membersihkan selokan misalnya gitu ya, sehingga selokannya itu jadi lancar tuh. Atau misalnya kita bikin ini, Mbak, sekarang kita bikin selokan yang agak besar. Terus nanti orang lain dia bikin anak-anak selokan untuk mengalirkan air gitu misalnya, dan itu nggak dibayar. Nah, itu berarti orang yang bikin saluran air itu dan kemudian saluran air itu masih bisa dirasakan manfaatnya meskipun yang bikin sudah nggak ada. Itu namanya kenangan terindah bagi orang-orang sepeninggal orang tersebut. Mungkin bukan anaknya langsung, tapi mungkin orang lain. Nah, itu namanya lestari itu. Kenangan terindah itu maksudnya begitu. Jadi kita itu disebut apanya sih? Kita itu apa jasanya selama hidup kita ini? Maka untuk sampai seperti itu ya, kita jangan sampai kehadiran di muka bumi kita ini tidak diperhitungkan, Pak. Jadi jangan sampai kita misalnya ya di RT jadi sampah. Waduh. Karena ingat tadi ngobrol tentang runtah. Di masjid nggak berkarya apa-apa. Di kantor kita jadi sumber masalah. Jadi orang teringat dia itu, oh itu dulu itu selama kerja di sini dulu, oh itu kinerjanya buruk. Itu namanya kenangan terburuk. Bukan terindah ya? Bukan terindah. Tapi kalau ada orang di kantor kita, di perusahaan kita, dia tuh bikin sebuah kebijakan yang kayaknya dirasakan banyak orang. Misalnya kalau presiden ya, dia dulu pernah misalnya memberikan perlindungan kepada golongan tertentu misalnya. Wah, itu akan dikenang terus itu misalnya. Atau pernah menaikkan gaji siapa gitu kan yang kira-kira masih di bawah standar. Selama dia tanda tangannya itu loh, wah itu tanda tangannya pemimpin itu loh. Itu akan menjadi kenangan terindah buat warga yang dia pimpin setelah dia nggak ada pun masih teringat-ingat dulu gara-gara Pak Anu itu dulu waktu jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati itu. Nah, itu namanya kenangan terindah. Jadi tidak selalu kenangan terindah bersama mantan. Mantan gubernur maksudnya. Yeah. Mantan presiden, mantan bupati. Bisa kan, Mbak, nyaut-nyaut ke sana. Iya, benar juga sih. Jadi saya nggak nipu loh ini. Jadi tema kita ini sebenarnya sangat luas ya, bisa juga mengarah ke hubungan tadi kenangan terindah yang biasa dilakukan itu. Barangkali itu, Mbak, nanti penutupnya. Sebentar lagi ada lagi ya. Oke, Mitra Lovers, tadi lanjutan ya bahasan untuk mengenai kenangan terindah. Jadi silakan masih ada waktu untuk yang mau bergabung di 0813 2615 1049. Kita masih ada satu sesi lagi Mitra Lovers, jadi pastikan ada jangan kemana-mana. Keep station online Mitra FM Purwokerto. Baik Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir. Mungkin dari Pak Fuad, silakan untuk closingnya. Baik, Mili, Mitra Lovers sekalian, saya ingin menutup sesi kita sore ini
dengan sebuah ayat dari surat Yasin juga yang menurut saya terkenal ini, bagi yang suka Yasin dan insya Allah sering mendengar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami hidupkan orang-orang mati dan kami catat apa yang sudah lewat ya, dan bekas mereka, dan segala sesuatunya kami perhitungkan, kami catat dalam kitab induk yang nyata. Jadi mitra sekalian, dari ayat ini dalam surat Yasin yang kita baca yaitu ayat 12, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kadang-kadang ada orang yang barangkali hidupnya nggak terlalu panjang. Misalnya 50, 60 misalnya gitu ya. Nggak sampai 90, nggak 80. Udah jarang itu, Mbak. Iya. Tapi ternyata selama hidupnya dia sudah membuat jasa. Entah itu dia jadi pemimpin, entah itu jadi pengurus di masyarakat gitu. Yang jasa itu atau karya itu kemudian dikenang banyak orang. Itu sebenarnya juga berumur panjang. Jadi kelihatannya umurnya pendek, tapi karyanya dia selama hidup itu kayak lestari gitu, Mbak. Inspiratif atau menolong banyak orang. Apa yang sudah dia lakukan itu akan menjadi sebutan yang kita sebut dengan kenangan terindah tadi, sehingga dia seolah-olah berumur panjang juga sebenarnya. Sebaliknya ada orang yang barangkali usianya panjang, tapi selama hidupnya nggak ada yang ngefek, nggak ada jejak-jejak yang ngaruh gitu. Sehingga mungkin orang tidak akan mengenang dia, kira-kira seperti itu. Jadi mitra sekalian, jadi yang dimaksud doa Nabi Ibrahim yang tadi di awal kita siaran ini, yang berbunyi, jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik bagi orang-orang sepeninggalku, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh kenikmatan, itu artinya adalah apapun yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, itulah yang akan menjadi buah tutur yang baik, kenangan yang terindah bagi orang-orang yang sudah tidak, apa istilahnya, ya mungkin bagi kita yang nanti misalnya sudah mendahului itu menjadi aliran pahala. Tapi bukan bagi orang-orang sepeninggal kita, baik anak-anak kita langsung, cucu kita, atau orang-orang di sekitar kita, itu adalah kenangan terindah buat mereka. Jadi apapun itu, bisa bangun sekolah, rumah sakit, bangun klinik, bikin tempat belajar, taman bacaan, menulis buku, mengajar ilmu pengetahuan, siaran termasuk. Yeah. Bikin program. Nah, apalagi sekarang kan bisa direkam kan ya, bisa di-upload gitu. Nah, itu menurut saya sebuah orientasi hidup kita. Persembahkan apapun itu sesuai keahlian kita, dan itu akan menjadi kenangan terindah buat orang-orang sepeninggal kita, dan itu menjadi aliran pahala kepada kita. Jadi insya Allah, dan doa yang tadi sudah kita baca itu, jangan lupa akhirnya itu adalah permintaan yang indah, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Nah, ini menyiratkan bahwa jika kita mewariskan kebaikan untuk banyak orang, maka Allah akan mewariskan surga sebagai balasan buat kita. Itulah orientasi hidup kita, Mbak. Sebagai lanjutan dari tema kita, Islam Agama Amal kemarin, hari ini adalah kenangan terindah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra lovers, dia beranda Islam untuk hari ini ya, dengan tema kenangan terindah. Dan pasti jangan lupa untuk selalu dengarkan beranda Islami setiap hari Kamis jam 4:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.